Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 21 Mei 2024, berjudul Lambang. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Lambang, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat manusia. Dan setelah itu dia menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga sebagai berikut. Pertama, pekerjaan penebusan oleh Yesus di zaman Perjanjian Lama memakai lambang, tetapi manusia tidak menyadari dan mengenalnya ketika Ia datang ke dunia ini karena mereka lebih berfokus pada tradisi-tradisi daripada mendalami kebenaran firman-Nya sehingga menyembunyikan dari mereka kebenaran tentang dirinya. Namun ketika Yesus Kristus datang, orang Yahudi tidak mengenal Dia yang dituju oleh lambang-lambang itu. Mereka mempunyai firman Allah dalam tangannya, tetapi tradisi-tradisi yang telah diteruskan dan generasi kepada generasi dan tafsiran manusia tentang kitab suci menyembunyikan dari mereka kebenaran sebagaimana adanya dalam Yesus. Kepentingan rohani dari tulisan-tulisan kudus menjadi hilang. Rumah harta dari segala pengetahuan terbuka bagi mereka, tetapi tidak diketahuinya. Allah tidak menyembunyikan kebenarannya dari manusia. Oleh arah tindakannya sendiri, mereka menjadikannya samar-samar bagi mereka sendiri. Kedua, pekerjaan penebusan oleh Yesus di zaman Perjanjian Lama memakai lambang, tetapi Injil telah membuka rahasia-rahasia dari lambang itu sehingga kita mengerti tema ajaib rencana penebusan dan kebenaran-kebenarannya. Kebenaran yang luas serta dalam dibayangkan dalam upacara agama serta lambang-lambang. Injil adalah kunci yang membuka rahasia-rahasianya, perantaraan pengetahuan mengenai rencana penebusan, kebenaran-kebenarannya dibuka kepada pengertian. Lebih banyak daripada yang kita perbuat adalah kesempatan kita untuk mengerti tema yang ajaib ini. Kita harus memahami perkara-perkara yang dalam dari Allah. Malaikat-malaikat ingin memandang ke dalam kebenaran yang dinyatakan kepada orang yang dengan hati yang menyesal, menyelidiki firman Allah dan berdoa memohon pengetahuan yang lebih besar dan lebar dan dalam dan tinggi, hanya Dia saja yang dapat memberikannya. Ketiga, pekerjaan penebusan oleh Yesus di zaman Perjanjian Lama memakai lambang, dan semuanya itu adalah alat-alat dalam menggenapi maksud Allah yang mulia bagi umat manusia. Asas-asas itu harus dinyatakan dalam diri individu umat Allah, dalam keluarga, dalam jemaat, dan di dalam setiap lembaga yang didirikan untuk pekerjaan Allah. Semua harus menjadi lambang dari hal-hal yang dapat dibuat bagi dunia ini. Ia harus menjadi lambang dari kuasa penyelamatan kebenaran Injil. Semuanya adalah alat-alat dalam menggenapi maksud Allah yang mulia bagi umat manusia. Keempat, pekerjaan penebusan oleh Yesus di zaman Perjanjian Lama memakai lambang yang menggambarkan kasih antara Bapa dan Anak dan persekutuan antara Kristus dan anak-anaknya di bumi ini. Betapapun seorang gembala mengasihi domba-dombanya, Ia lebih mengasihi anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Yesus bukan hanya gembala kita, Ia juga adalah Bapa abadi kita. Betapapun seorang gembala mengasihi domba-dombanya, suatu penyataan. Sang anak tunggal, Dia yang berada di pangkuan Bapa, Ia yang dinyatakan Allah sebagai orang yang paling karib kepadaku, persekutuan antara Dia dan Allah kekal diambil untuk menggambarkan persekutuan antara Kristus dan anak-anaknya di bumi ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.